Dikatakan bahwasannya man as'adun nas, siapakah orang yang paling beruntung yang hidup di dunia? Semua orang ingin menjadi sukses, semua orang ingin menjadi beruntung. Tapi siapakah beruntung? Ada beruntung menurut diri kita, ada beruntung menurut daripada Allah Subhanahu wa taala, menurut daripada syariat Islam. Dikatakan bahasanya orang yang paling beruntung ada 6 orang. Siapa orang yang memiliki salah satu sifat ini, maka dia menjadi orang yang paling beruntung. Yang pertama adalah sahibut taqwa, orang yang di dalam hatinya ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat takwa, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan daripada sedikit demi sedikit meninggalkan kemaksiatan. Rasa takut kepada Allah yang membuahkan sedikit demi sedikit melaksanakan ketaatan dan perintah Allah. Ini adalah hakikat daripada takwa. Rasa takut yang membuahkan ketaatan, rasa takut yang membuahkan daripada meninggalkan diri daripada kemaksiatan. Yang kedua, man kana fi qalbihi Rasulullah, siapa orang yang ada di dalam dirinya Rasulullah. Siapa orang yang ada di dalam dirinya Rasulullah, dia adalah orang yang beruntung. Dikatakan bahwasannya wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Di satu zaman, jika anak kita, jika diri kita ada Rasulullah di hati kita, maka ketahuilah sebobrok apapun zaman, serusak apapun zaman, anak-anak kita, diri kita akan selamat daripada gonjang-ganjing zaman, daripada kerusakan zaman, karena di dalam diri anak kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Jika di hati anak kita, jika di hati kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada lampu. Lampu tersebut yang akan membuat hati kita bisa membedakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini punyaku, ini milik orang lain. Apa yang membedakan? Lampu, dan lampunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, man mata wa yabqa ba'dahu hasanatu wa tabi'athu da'wat. Orang yang dia sudah meninggal dunia tapi amal kebaikannya selalu mengalir dan banyak orang yang mendoakan. Dia meninggal dunia, kebaikannya itu pahalanya mengalir dan dia selalu mendapat doa dari orang. Orang yang meninggal dunia amalnya mengalir dan selalu mendapat doa dari orang, biasanya ada 2 orang. Yang pertama adalah muallimun nas khairan, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi guru, ngajar anak kecil, ngajar alif, ba, ngajar Al-Quran, ngajar ilmu agama. Ini adalah orang-orang yang akan beruntung. Kenapa? Dia meninggal, kebaikannya mengalir kepada dia, kemudian selalu mendapatkan doa dari orang. Dan yang kedua adalah sahibul karam, orang yang dermawan. Orang kalau dermawan itu apa yang dia sedekahkan akan mengalir. Dia menyedekahkan tanahnya, maka tanahnya digunakan untuk kebaikan, untuk masjid, untuk madrasah, untuk tempat ibadah, untuk pengajian, maka akan mengalir kepada dia dan dia harus selalu akan mendapatkan daripada doa dari orang-orang. Yang keempat, siapa orang yang beruntung? Man as'adun nas. As'adun nas man as'adan nas. Orang beruntung adalah orang yang membuat orang lain beruntung dengan dirinya. Jika ada orang kesusahan, dia tolong. Jika ada orang yang sakit, dia usahakan bantu sampai sembuh. Jika ada orang yang penuh punya hajat, dia bantu gimana caranya hajatnya tersebut ditunaikan. Jika ada orang yang bermaksiat, dia nasihati sampai dia tobat, sampai dia berhenti melakukan kemaksiatan. Jika ada orang yang zalim, orang yang jahat, dia dekati sampai dia tobat, gak melakukan kezaliman. Man as'adun nas, siapa orang yang paling beruntung? Man as'adan nas, orang yang membuat orang lain beruntung dari tangannya. Yang susah jadi gak susah, yang sakit jadi sembuh, yang punya hajat tertunaikan, yang bermaksiat bisa berhenti di tangannya, yang zalim bekar tangannya dia menjadi orang-orang yang baik. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan yang kelima adalah man samahan nas, orang yang di dalam hatinya memiliki sifat pemaaf. Yang keenam, agolluhum istighalan binnas, orang yang paling sedikit berhubungan dengan manusia, orang yang paling sedikit menjalin komunikasi kepada manusia. Resepnya hidup tentram dan damai itu ada 4. Kalau kamu ada 4 ini, hidupmu akan tentram.
walaupun kamu nggak punya apa-apa. Apa yang pertama? At-tajahul. Hidup itu perlu yang namanya masa bodoh. Yang kedua, at-taghaful. Suka memaafkan dan menutupi kejelekan orang lain. Yang ketiga, at-tahammul, yaitu adalah sabar dengan kejelekan orang lain, sabar dengan cacian orang lain. Dikatakan man tolaba akhon bila aiben fala akhon lahu. Siapa orang yang hidup di dunia menginginkan teman yang sempurna, dia tidak akan memiliki teman yang sempurna. Gak mungkin punya teman, karena gak ada yang manusia yang sempurna. Makanya perlu bermuamalah dengan manusia, memiliki sifat yang namanya tahammul, sabar menahan daripada cacian, derita, dan omongan orang. Yang keempat adalah at-tanazul, yaitu adalah merendahkan diri. Siapa orang yang hidup dengan empat ini, hidupnya akan tentram dan damai. Tajahul, masa bodoh. Taghaful, pemaaf dan mengampuni dan menutupi daripada kejelekan orang. At-tahammul, sabar terhadap kejelekan orang. Yang keempat yaitu adalah at-tanazul.